Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Makassar Cinta Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan selain dikenal dengan Syahrus Syiyam, bulan puasa, bulan Ramadan ini juga dikenal dengan Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Kenapa? Karena di dalam bulan suci Ramadan inilah pertama kalinya telah diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan di mana pertama kalinya telah diturunkannya Al-Quran. Sebagai apa? Sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan penjelas-penjelas atas petunjuk itu, wal furqan, dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi Al-Quran ini pertama kalinya itu diturunkan di dalam bulan suci Ramadan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk menjadi pedoman, untuk menjadi petunjuk bagi kita umat manusia. Nah, tatkala petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kepada manusia, ada dua kemungkinan sikap yang akan muncul. Sikap yang pertama, sami'na wa ata'na, mendengar dan taat. Atau dengan kata lain, mengikuti petunjuk tersebut. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa manittaba hudaya," maka barang siapa yang mengikuti petunjukku. Mengikuti petunjuk Allah adalah mengimani rasul-rasulnya, membenarkan kitab-kitabnya, melaksanakan perintah-perintahnya, dan menjauhi larangan-larangannya. Nah, terhadap orang yang bersedia mengikuti petunjuk Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji, "Fala yadillu wala yasqa," maka ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Petunjuk Allah adalah petunjuk yang benar, tentu tidak akan tersesat jika mengikuti petunjuknya. Rasul sallallahu alaihi wasallam pun telah menegaskan di dalam hadisnya, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamasaktum bihima, kitaballah wa sunnatan nabi." Telah kutinggalkan dua perkara, kata Nabi. Ketika kalian berpegang teguh kepada keduanya, maka tidak akan tersesat, yakni kitab Allah wa sunnatan Nabi, kitab Allah dan sunnah nabinya. Karena itu, para pemirsa Makassar Cinta Quran, siapapun yang bersedia mengikuti petunjuk Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, maka ia akan selamat dari kesesatan dan ia akan memperoleh keberuntungan, kemenangan, dan kebahagiaan, baik itu di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak. Ini sikap yang pertama. Kemudian sikap yang kedua, sami'na wa asaina. Jadi tatkala petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kepada manusia, sikap yang kedua adalah sami'na wa asaina, mendengarkan tapi mengabaikan, ya, atau dengan kata lain tidak mengikuti petunjuk tersebut. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa man a'rada an zikri," maka barang siapa yang ingkar terhadap petunjukku, maka baginya penghidupan yang sempit. Nah, hari ini kita bisa menyaksikan para jamaah sekalian, saudara-saudara kita kaum muslimin di berbagai belahan dunia, hari ini terbelit berbagai macam masalah dan penderitaan. Ya. Nah, ini semua disebabkan karena kaum muslimin telah jauh berpaling dari Al-Quran. Kaum muslimin telah jauh berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpahkan azabnya berupa penderitaan dan penghidupan yang sempit. Ini baru di dunia, belum di akhirat. Di akhirat kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangkitkan dalam keadaan buta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma," dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Jadi pemirsa Makassar Cinta Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
bagi orang-orang yang berpaling dari Al-Quran, orang-orang yang tidak mau mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam dengan dua jenis azab, yakni azab di dunia, ma'isatan dangka, penghidupan yang sempit, dan azab di akhirat, wa nahsuruhu yaumal qiyamati ama, di akhirat kala akan dibangkitkan dalam keadaan buta atau tidak bisa melihat. Karena itu para pemirsa Makassar Cinta Quran, nasib kita umat manusia ini baik di dunia maupun di akhirat itu ditentukan oleh penyikapan kita terhadap syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang bersedia tunduk dan patuh diatur dengan syariat Allah, maka hidupnya akan berada dalam petunjuk kebenaran dan ia akan memperoleh keberuntungan, kemenangan, dan tentu kebahagiaan, baik itu di dunia lebih-lebih di akhirat kelak. Sebaliknya, orang-orang yang ingkar terhadap Al-Quran, tidak mau mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidupnya akan senantiasa terbelit berbagai macam masalah dan penderitaan, dan di akhirat kelak akan mendapatkan siksa yang amat pedih. Karena itu para pemirsa Makassar Cinta Quran, mari kita jadikan Al-Quran ini tidak hanya sebatas bacaan-bacaan zikir, tidak hanya sebatas bacaan-bacaan spiritual, tapi lebih dari itu, mari kita jadikan Al-Quran ini sebagai pedoman dalam seluruh aspek kehidupan kita, sebagai petunjuk dalam seluruh aspek kehidupan kita, baik itu dalam lingkup individu, keluarga, maupun dalam tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang dengan demikian maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan rahmatnya dan membukakan pintu-pintu keberkahannya, baik itu dari langit maupun dari bumi. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.